Di ruangan yang remang-remang, keduanya bermain game yang mengasyikkan. Wanita itu perlahan mendekati pria itu. Dia mengikat tangan dan kaki pria itu bersama-sama. Tutupi mata Anda lagi. Sama seperti pria menikmati semua ini dengan gembira. Tiba-tiba wanita itu memegang lehernya dengan kakinya. Tarik pisau yang Anda sembunyikan di kaki Anda. Potong arteri pria. Tiba-tiba darah mengalir ke sungai. Hanya tangisan pria itu yang tersisa. Ini adalah serangkaian pembunuhan. Dalam waktu singkat. Telah terjadi 2 kali. Metode melakukan kejahatan adalah sama. Sebagai polisi kriminal. Setelah mendapat berita, saya bergegas ke biro. Dengarkan analisis rekan kerja. David tampaknya memiliki petunjuk. Dia menemukan dokter forensik. Dokter forensik mengatakan kepadanya bahwa arteri tangan, kaki dan leher mayat dipotong. Terjadi banyak pendarahan hingga tewas. Dengan analisis forensik, David datang ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Dia mengamati kamera pengawasan hotel. Benar saja, saya menemukan orang yang mencurigakan. Dia kemudian menemukan anak magang yang bekerja di rumah sakit. Ternyata anak magang ini memiliki hubungan gelap dengan almarhum. Namun, saat menghadapi pertanyaan David, anak magang memutar jarinya dengan gugup. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. David sekali lagi menganalisis kematian almarhum dengan dokter forensik. Gunakan senjata yang sama 2 kali. Analisis forensik, pembunuhnya pasti orang yang ahli dalam pisau. Dan si pembunuh terbiasa dengan tangan kanan. Kedua almarhum adalah dokter pria. David datang ke rumah sakit tempat mereka berada. Bertanya pada anak magang lagi. Mengetahui bahwa mereka berdua adalah teman. Ada orang lain di grup teman. Lian, dekan rumah sakit bedah plastik. Sepertinya ada yang aneh di antara mereka bertiga. Sementara di sisi lain, rekan-rekan David menemukan 2 pekerja tua di rumah sakit, agar mereka mengatakan yang sebenarnya. David dan rekan-rekannya mengajak mereka makan malam. Benar saja, di meja ini, dengan anggur yang enak. Salah satu pekerja, berbicara tentang hal-hal di rumah sakit 10 tahun yang lalu. Malam itu, seorang gadis yang mengalami kecelakaan mobil dibawa ke rumah sakit. Dia sangat cantik, hingga semua dokter yang sibuk bekerja berhenti untuk melihatnya. Setelah itu, rumah sakit mendapat kabar ada seorang gadis telah ternoda. Semua petunjuk mengarah ke 3 dokter yang bertugas. Dan 2 dari dokter itu adalah 2 orang yang meninggal. David menebak bahwa Lian akan segera dimutilasi. Dia datang ke rumah sakit bedah plastik. Sama seperti dia baru saja berbicara tentang rumor 10 tahun yang lalu. Lian bingung dan mengusir David. Sebelum pergi, David mengingatkan Lian untuk berhati-hati. Namun, Lian tidak menghiraukannya. Pergi ke klub malam seperti biasa di malam hari untuk mencari kesenangan. David dan rekan-rekannya mengikuti sepanjang jalan. Pada saat ini seorang wanita mengenakan topeng dan mengenakan pakaian hitam. Bersiaplah untuk membunuh di belakang pelayan. Katakan sudah terlambat. Rekan David secara tidak sengaja merobohkan gelas anggur. Senjata wanita kulit hitam jatuh. David dengan cepat mengejarnya. David menunjukkan identitas polisinya. Wanita hitam tertegun. Saat David mendekat ke arahnya, saya melihatnya mendorong backhand. Lao Jin jatuh ke tanah. Wanita berbaju hitam berjuang melarikan diri. David mengejar wanita di toko bawah tanah dari lantai atas. Deretan pagar akan segera ditutup. Namun, dia terhalang oleh pagar terakhir. Jadi wanita hitam itu berhasil melarikan diri. Setelah penangkapan gagal, David memeriksa hasil pemantauan. Ingat analisis forensik. Dan dia tidak dapat menemukan petunjuk. Polisi menemukan melalui penyelidikan. Gadis yang dibius saat itu, Nana, telah menjadi bintang terkenal. Tubuh Nana telah menarik perhatian semua orang. Di ruang interogasi, pertanyaan pertama David menanyakan parfum apa yang dia gunakan. Kemudian dia bertanya tentang rumor 10 tahun yang lalu. Tetapi Nana mengatakan bahwa dia dibius pada saat itu. Tidak bisa melihat apa-apa. Jelas dia hanya tidak ingin menyebutkannya. Kasus kembali menemui jalan buntu. David harus mulai dengan senjata. Pak Anto memegang senjata yang dia terima di klub malam. Bertanya dengan profesional. Pemilik toko pisau memberitahunya. Ini adalah pisau cukur. Biasanya ditemukan di toko daging. Mendengar toko daging, David tidak bisa berhenti memikirkan wanita dan toko daging. Alasannya karena malam itu, setelah bekerja, David sedang dalam perjalanan pulang. Menemukan toko daging baru di jalan. Dia mendorong pintu terbuka dan melihat-lihat. Saya hanya melihat seorang wanita seksi sedang bekerja. Namanya Susan. Dia tiba-tiba berbalik. 2 orang saling memandang. David memandangi wajah Susan yang halus. Terpesona dalam sekejap. Lao Jin tidak bisa tidur. Selalu berpikir tentang hal itu sampai subuh. Pagi berikutnya, ada antrian panjang di depan toko daging. Dan mereka semua laki-laki. Sama seperti David menatap dada Susan. Tiba-tiba sepanci air dingin datang. David bangun dalam sekejap. Itu karena Lao Jin melihatnya sebelumnya. Susan terampil memotong daging babi. Jadi dia curiga Susan adalah pembunuhnya. Tapi saat ini, David sudah jatuh hati dengan Susan. Setelah ini, David sering melewati toko ini. Suatu malam, David berjongkok di depan toko daging. Tapi itu dianggap hal mencurigakan oleh Susan. Susan melapor ke polisi untuk melaporkan Lao Jin. Menghadapi polisi, David terlihat canggung. Namun, ini hanya tipuan dari keinginan tahuannya tentang Susan. Hari ini, David menemukan Lian lagi. Dia sengaja berbalik dan berbicara. Karena dia sudah jelas di dalam hatinya. Lian adalah dokter yang menodai gadis itu tahun itu. Lian juga memperhatikan. Dia harus berpura-pura tidak mengerti.
David memperingatinya sebelum dia pergi. Pastikan untuk memperhatikan tubuh Anda. Itu membuat dada Lian berdegup kencang. Di meja operasi, karena stimulasi David, membuat Lian berhalusinasi. Dia menganggap pasien sebagai gadis itu. Langsung terpesona. Tanpa diduga, saya ditabrak oleh perawat. Dia tidak hanya memperingatkan perawat dengan keras, juga menghinanya. Benar-benar mengerikan. Lian curiga setelah pulang kerja. Pada saat ini, kedatangan putrinya membuatnya melepaskan hatinya yang gelisah. Sementara di garasi, seseorang mengikuti Lian. Tampaknya si pembunuh sudah menatapnya. Tepat malam itu, pembunuhnya menyelinap ke rumah Lian, memanfaatkan Lian yang sedang beristirahat. Tegas. In the dark, pembunuhnya tidak hanya gagal, dan kakinya juga terluka. Lian juga dibawa ke rumah sakit. Sementara di sisi lain, menghadapi ketidakpedulian Susan, David mengubah caranya. Dia mendekati Susan dengan alasan membeli daging. Suatu malam, dia pergi ke toko daging untuk membeli daging seperti biasa. Tepat ketika dia hendak mendorong pintu, seorang nenek mengambil pintu. Nenek melewati David. Aroma parfum yang akrab keluar dari hidung. Alis David berkerut. Ini persis sama dengan parfum di tubuh Nana. Nenek, Susan dan Nana. Rahasia tersembunyi apa yang mereka sembunyikan? Pria itu tiba-tiba mendorong wanita itu ke meja. Ambil rok satu sama lain. Saya melihat luka diikat dengan perban. Ini di bawah. David mengkonfirmasi bahwa Susan adalah pembunuhnya. Dia menoleh untuk melihat Susan yang berlinang air mata, tapi perlahan melepaskan tangannya. Pada saat ini, Susan tiba-tiba menciumnya. David langsung terhubung dengan jiwa. Jatuh ke kota kelahirannya yang lembut. Sementara di rumah sakit, wanita berbaju hitam kembali diberangkatkan. Dia memecahkan penjaga keamanan dan penjaga sendirian. Langsung ke bangsal Lian. Matanya cepat. Saya meraih mulut Lian dengan kain kasa. Memindahkan Lian ke rumah sakit dalam gelap. Sudah terlambat untuk menunggu sampai Lao Jin datang. Dengan memantau, Susan membersihkan kecurigaan, karena dia memiliki bukti ketidakhadiran. Setelah itu, David hari demi hari mencari si pembunuh. Mabuk di bawah rok delima Susan lagi dan lagi. Satu putaran gambar. Lian diikat ke salib. Ketika dia bangun, lihatlah ruang yang disegel dengan film plastik di depan Anda. Dia berteriak minta tolong dengan ngeri. Pada saat ini, seorang nenek bergetar dan berjalan masuk, diikuti oleh wanita kulit hitam. Saya melihat tangan wanita kulit hitam jatuh, memotong arteri David dengan cara yang sama. Lalu lepaskan anjing serigala. Biarkan dia menggigit akar kehidupan David. Saya hanya mendengar duka Lian di ruang besar. Kemudian sang nenek merobek adonan. Benar saja, dia adalah bintang Nana. Keesokan harinya, David bergegas ke tempat pembunuhan Lian. Dokter forensik mengatakan bahwa pembunuhan itu sama dengan dua sebelumnya. Tapi kali ini pembunuhnya kidal. Pak Anto pun bingung. Susan tinggal bersama dirinya. Bagaimana bisa ada pembunuh lain? Sementara itu, film Nana sedang diputar di TV. Dia memerankan seorang nenek. Lihatlah wajah-wajah yang akrab di depan layar. David mulai mengerti. Nenek adalah Nana. Ini juga menunjukkan bahwa, mengapa mereka memiliki aroma parfum yang sama? Kenapa dia sering muncul di toko daging? Hanya untuk membeli seorang pembunuh. David memberitahu bosnya tentang dugaannya. Tapi itu tidak dipahami oleh semua orang. Ketika David pergi mencari Susan lagi, saya menemukan bahwa dia menutup toko daging dan mematikan telepon. Telah menghilang sejak saat itu. Setelah ini, Jani lemah. Melihat kebenaran ada di depan Anda tetapi tidak ada bukti. Dia sangat menyesal. Namun, tidak butuh waktu lama. Ada pembunuhan lain dengan cara yang sama. Menurut berbagai indikasi, ternyata ini adalah organisasi pembunuh untuk wanita. Untuk membantu wanita yang dianiaya untuk mencapai keadilan. Pada titik ini dia ingin tahu, apakah orang yang Anda sukai adalah pembunuhnya? David menemukan petunjuk dengan kejadian ini. Memulai jalan untuk menemukan Susan. Tidak lama, David menemukan Susan di rumah jagal. Ketika keduanya bertemu, mereka memindahkan pisau mereka, dan Susan juga menunjukkan, saya hanya mematuhi pengaturan organisasi. Setelah beberapa lemparan, jelas perasaan keduanya masih ada. Tidak ada dari mereka yang tega memulai. Meskipun David lebih unggul, tapi dia tidak membawanya ke pengadilan. Karena dia sadar bahwa dia telah jatuh cinta. Karena itu, David berhenti dari pekerjaan investigasi kriminal. Keduanya juga menjalani kehidupan yang bahagia. Pagi ini, dia menemukan album foto yang jatuh ke tanah. Buka album foto. Saya melihat seorang wanita di foto yang persis sama dengan Susan. Dia membeku. Tapi itu juga menjelaskan mengapa si pembunuh memiliki tangan kiri dan kanan. Ternyata itu adalah sepasang saudara kembar. Tapi siapa yang bersama David? David juga terlihat seperti lingkaran. Namun, film ini berakhir di sini. Film ini juga memberitahu kita, apa itu pisau di kepala warna? Menghadapi kurangnya kemanusiaan. Jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan?